Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Cynthia Mikrisna. Saya mahasiswa jurusan Teologi semester 3 dari STT Intim Makassar. Video ini merupakan video pembelajaran dan bagian dari tugas kami dari salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah Administrasi Gereja Baru. Nah, teman-teman, di video ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian apa sih administrasi gereja baru itu. Tapi sebelum itu, kita melihat terlebih dahulu arti administrasi. Administrasi dalam arti luas diartikan sebagai kerjasama. Istilah administrasi berhubungan dengan kegiatan kerjasama yang dilakukan manusia atau sekelompok orang sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Administrasi juga dapat berupa surat-suratan atau aturan-aturan yang berlaku. Tujuan dari administrasi ini adalah untuk mencapai hasil secara berdaya guna. Kemudian, apa arti gereja itu? Gereja adalah suatu perkumpulan atau lembaga dari penganut iman Kristiani yang terdiri dari jemaat atau umat. Nah, teman-teman, dalam berteologi, administrasi mengambil peranan penting di dalamnya. Itulah sebabnya terbentuklah administrasi gereja baru. Tetapi pada masa sekarang ini juga masih terdapat administrasi gereja lama, bahkan lebih banyak berlaku daripada administrasi gereja baru. Pada video ini menjelaskan tentang perbedaan antara administrasi gereja baru dan administrasi gereja lama. Pada masa-masa sekarang ini, dalam kehidupan bergereja, dapat kita lihat bahwa banyak sekali masalah-masalah yang terjadi, sehingga sebagai calon-calon pemimpin di dalam gereja, kita dituntut untuk mengerti dan mengetahui hal-hal yang harus kita lakukan ketika kita menjadi pemimpin gereja nantinya. Dan di dalam gereja, sebagai pemimpin kita dituntut untuk menjadi pemimpin gereja yang baik, yang bertanggung jawab, tetapi tetap berorientasi pada Alkitab. Pada pembahasan saat ini akan dijelaskan apa saja yang harus kita lakukan sebagai calon pemimpin gereja di masa yang akan datang. Dan hal yang akan kita pelajari tersebut yaitu administrasi gereja baru. Administrasi gereja baru berbeda dengan administrasi gereja lama. Nah, kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana administrasi gereja lama itu. Nah, administrasi gereja lama yang pertama itu biasanya memandang gereja sebagai pusat penata layanan. Yang kedua, imam atau pendeta dilihat sebagai sumber kewibawaan. Kemudian, administrasi gereja lama mengutamakan susunan pejabat gereja dan teologi dan dogma yang berlaku tidak diperiksa kembali kebenarannya. Dan pada administrasi gereja lama ini sulit menerima yang baru dan firman Tuhan tidak ada di dalam dirinya. Nah, kita melihat administrasi gereja baru dalam pengertian teologi adalah Allah yang menjadi administrator, kemudian Yesus sebagai gereja, dan Roh Kudus sebagai roh pembaharuan. Nah, definisi administrasi gereja baru yaitu praktik pengelolaan gereja berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Alkitab. Dijelaskan dengan kerangka pikir teologi. Nah, administrasi gereja baru atau yang akan kita sebut AGB ini sebuah pelayanan yang dilakukan secara tersistem
Seperti yang kita lihat pada awal pembahasan, bahwa administrasi gereja baru sangat berbeda dengan administrasi gereja lama. AGB mempunyai potensi yang lebih tinggi untuk membentuk gereja menjadi lebih baik, bertanggung jawab, dan tetap berpegang teguh pada Alkitab. Administrasi gereja lama cenderung sulit untuk dibentuk dan memilih untuk berjalan pada jalannya sendiri yang terkadang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan di dalam Alkitab. Nah, teman-teman, kita masih sering melihat loh administrasi gereja lama yang terjadi di sekitar kita. Contohnya, krisis pengetahuan tentang Allah. Ini terjadi karena jarangnya membaca dan merenungkan firman Tuhan, sehingga pengetahuan jemaat tentang Allah sangat minim. Sedangkan yang semestinya dilakukan adalah membangun iman kepercayaan jemaat dan pengetahuannya tentang Allah melalui pembacaan dan perenungan Alkitab. Pada zaman-zaman sekarang, AGB atau administrasi gereja baru sangat sulit untuk diterapkan dalam kehidupan bergereja. Mengapa? Karena gereja saat ini sulit dibentuk akibat dari administrasi gereja lama yang menganggap bahwa apa yang dilakukan selama ini itu sudah yang paling baik. Sedangkan pada kenyataannya hal tersebut tidak membawa perubahan apapun ke arah yang lebih baik, justru tidak berkembang. Nah, teman-teman, administrasi gereja baru hadir untuk membawa perubahan bagi kehidupan bergereja menjadi yang lebih baik ke depannya. Jadi, teman-teman, administrasi gereja baru membawa persekutuan atau kehidupan bergereja ke arah yang lebih baik dengan mengikuti perkembangan zaman, tetapi tetap berpegang pada firman Tuhan yang merupakan dasar dari berteologi. Melalui video ini, saya mengajak kita untuk meninggalkan cara hidup bergereja yang lama dan mari kita melakukan administrasi gereja baru di dalam kita melakukan tugas kehidupan bergereja kita. Kiranya materi yang saya paparkan ini boleh bermanfaat untuk kita sekalian. Sekian dan terima kasih. Shalom.